Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mekanisme evolusi, yaitu mengenai hukum Hardy-Weinberg. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui apa sih hukum Hardy-Weinberg itu dan bagaimana penerapan hukum Hardy-Weinberg ini serta syarat-syarat untuk bisa terjadinya evolusi berdasarkan hukum Hardy-Weinberg ini. Oke, simaklah materi pelajaran ini. Mekanisme evolusi. Terbentuknya spesies yang ada sekarang terjadi karena adanya evolusi. Evolusi dapat berlangsung karena adanya faktor-faktor pendorong evolusi. Untuk mengetahui faktor-faktor evolusi dan proses terjadinya evolusi, maka kita perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, hukum Hardy-Weinberg. Untuk mengetahui bahwa suatu populasi sedang mengalami evolusi atau tidak, dapat digunakan hukum Hardy-Weinberg. Apa yang maksud dengan hukum Hardy-Weinberg? Bagaimana hukum tersebut? Marilah kita perhatikan. Hukum ini dikemukakan oleh G.H. Hardy dan G. Weinberg. G.H. Hardy merupakan seorang ahli matematika Inggris dan G. Weinberg merupakan ahli fisika dari Jerman. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar, perbandingan genotip alami selalu konstan dari generasi ke generasi apabila perkawinan terjadi secara acak dan tidak ada kekuatan yang mengubah perbandingan alel dalam lokus. Hukum Hardy-Weinberg dirumuskan dalam kurung P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2P Q ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Sebagai contoh, alel gen A besar dan A kecil. Menurut persamaan ini, maka P kuadrat sama dengan frekuensi individu homozigot A besar 2PQ merupakan frekuensi individu heterozigot A besar A kecil, dan Q kuadrat merupakan frekuensi individu homozigot A kecil A kecil. Syarat terpenuhnya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, ukuran populasi cukup besar. Pada populasi dengan jumlah individu yang besar, frekuensi alel A besar dan A kecil masing-masing 50% dapat dipertahankan karena ada kawin sesama anggota. Dapat terjadi secara acak. Yang kedua, populasi tersebut terisolasi. Artinya, tidak terjadi aliran gen atau perpindahan tempat, baik imigrasi maupun emigrasi. Apabila populasi kecil dan tidak terisolasi, maka perpindahan tempat atau migrasi individu dengan genotip tertentu, misalnya A kecil, berpengaruh besar terhadap perubahan frekuensi gen dalam populasi. Jika individu A kecil yang bermigrasi cukup banyak, akan memperbesar frekuensi A besar dan memperkecil frekuensi A kecil dalam populasi. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi, atau jika terjadi mutasi harus setimbang. Misal jumlah mutasi A besar menjadi A kecil, setimbang dengan A kecil menjadi A besar. Mutasi yang tidak setimbang akan mengubah frekuensi gen dalam populasi. Kemudian yang keempat, perkawinan terjadi secara acak. Artinya, pemilihan alel tidak dilakukan secara sengaja. Pada waktu perkawinan secara acak, setiap individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk kawin dengan pasangan jenisnya. Artinya, perkawinan tidak didasarkan atas pemilihan genotip pasangan. Yang kelima, tidak ada seleksi alam
Jika terjadi seleksi alam, maka individu dengan fenotip tertentu akan lebih bertahan hidup daripada individu dengan fenotip lain. Fenotip dipengaruhi oleh susunan genotip sehingga frekuensi gen dalam populasi akan berubah. Bagaimana frekuensi gen ini dapat mengakibatkan terjadinya evolusi? Nah, evolusi akan terjadi jika syarat-syarat tersebut berlakunya hukum Hardy-Weinberg tadi tidak terpenuhi. Artinya, jika ukuran populasi kecil, terjadi arus gen secara tidak seimbang melalui imigrasi mutasi tidak seimbang, perkawinan tidak terjadi secara acak, dan adanya seleksi alam, maka akan terjadi proses evolusi. Pada suatu populasi terdapat kelompok orang merasakan PTC, penylthiocarbamide, sebesar 64%, sedangkan yang bukan perasa PTC adalah 36%. Nah, berapakah frekuensi gen perasa PTC dan bukan perasa PTC, dan bagaimana perbandingan frekuensi genotipnya? Maka cara perhitungannya adalah orang perasa PTC genotipnya T besar, dan T besar T kecil adalah 64%, dan orang yang bukan perasa PTC adalah T kecil di mana sama dengan Q kuadrat sama dengan 36%, berarti Q kuadrat adalah akar 0,36 dan hasilnya adalah P sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Kemudian perbandingan frekuensi genotipnya adalah T besar berbanding 2 T besar T kecil berbanding dengan T kecil itu sama dengan P kuadrat berbanding 2 PQ sama berbanding Q kuadrat. Nah, hasilnya adalah 16 banding 48 banding 36. Untuk contoh soal yang kedua adalah diketahui frekuensi orang albino pada suatu masyarakat adalah 25 di antara 10.000 orang. Nah, berapa persentase orang pembawa sifat albino yang heterozigot? Untuk perhitungan heterozigotnya adalah orang pembawa sifat albino dinotasikan dengan 2PQ, yaitu 2 dikali 0,95 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,0475 kali 100%, berarti 4,75% yang heterozigot. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan materi yang telah kita pelajari. Oke, untuk mengetahui biasanya bakal memberikan soal. Yang pertama adalah apa sajakah syarat terpenuhinya hukum Hardy-Weinberg, dan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi apa akan terjadi. Kemudian yang kedua, diketahui di sebuah kota berpenduduk 1.000 orang. Dari total penduduk tersebut terdapat 40 orang penderita albino. Nah, tentukan berapa orang pembawa sifat albino. Pembawa sifat ini yang carrier yang A besar A kecil dari 1.000 penduduk tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan jelaskan bahwa syarat terpenuhinya hukum Hardy-Weinberg itu adalah perkawinan secara acak. Jelaskan artinya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.